Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Malia Putri Rizky bersama teman saya Tia Febriani. Kami dari kelompok 5 dari Prodi Tadris Matematika semester 2 akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar terdiri atas 8 macam. Yang pertama, keterampilan bertanya. Dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka kegiatan bertanya jawab antara guru dan siswa menunjukkan interaksi di kelas yang dinamis dan multiarah. Lalu, apa tujuan guru mengajukan pertanyaan? 1. Menimbulkan rasa keingintahuan. 2. Merangsang fungsi berpikir dan terjadinya diskusi. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir. 4. Memfokuskan perhatian siswa. Dan yang kelima, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 2. Keterampilan memberikan penguatan. Teknik pemberian penguatan dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal. Nah, apa itu penguatan verbal dan nonverbal? Penguatan verbal merupakan penghargaan yang dinyatakan dengan lisan, sedangkan penguatan nonverbal dinyatakan dengan mimik, gerakan tubuh, pemberian sesuatu, dan lain sebagainya. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun spontan, yang dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama pelajaran berlangsung. 4. Keterampilan menjelaskan. Yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran. Pembukaan pelajaran harus sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Sedangkan menutup pelajaran. Waktu menutup pelajaran merupakan saat yang tepat untuk menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Dan jangan akhiri pelajaran dengan tiba-tiba. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. 7. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Saya akan membahas kompetensi guru. Apa saja sih standar kompetensi guru? Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bias mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ada 7 aspek pedagogik. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi para peserta didik, cara berkomunikasi, penilaian dan evaluasi belajar. Kedua, kompetensi kepribadian. Ada indikator yang mencerminkan seorang guru yaitu sabar, jujur, disiplin, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Ketiga, kompetensi profesional. Kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keempat, kompetensi sosial. Berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian mengenai pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro adalah
Metode pelatihan pendidikan dalam skala kecil dan terbatas dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar dan mendidik. Pembelajaran mikro dilakukan dalam bentuk simulasi dengan model uji coba. Pembelajaran mikro memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Sampai di sini penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang telah menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih.